dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, bisa dipanggil Adel. Yang kedua ada Tri Rismawati. Yang ketiga ada Deni Saptagiri. Yang keempat ada Ana Mistarinida. Prinsip utama dari kultur jaringan adalah kebanyakan tanaman dengan memakai bagian vegetatif tanaman yang menggunakan media buatan dan dilakukan di tempat yang steril. Berbeda dengan teknik memperbanyak tanaman secara konvensional, teknik kultur jaringan merupakan teknik yang dilakukan dalam kondisi aseptik, dalam botol kultur, dengan medium, serta pada kondisi tertentu. Oleh sebab itu, teknik pengertian kultur jaringan dapat disebut teknik kultur in vitro. Dikatakan in vitro yang berasal dari bahasa Latin yang artinya di dalam kaca. Teori dasar dari kultur in vitro adalah totipotensi. Totipotensi mempercayai bahwa setiap bagian-bagian tanaman dapat berkembang biak. Hal ini karena seluruh bagian tanaman terdiri dari jaringan-jaringan hidup. Oleh sebab itu, organisme-organisme baru yang berhasil tumbuh akan memiliki sifat yang sama dengan induknya tersebut dan disebut plantlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan. Sehingga teknik kultur jaringan ini digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman secara teknik kultur jaringan tergolong perbanyakan vegetatif. Artinya, tidak melibatkan fertilisasi sel telur dengan sel jantan. Kemudian ada micropropagation atau perbanyakan tanaman. Teknik kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman ini sering disebut juga dengan micropropagation atau in vitro propagation. Dalam pembiakan in vitro ini, dari satu eksplan dapat menghasilkan ratusan atau ribuan plantlet atau tanaman kecil yang dapat diaklimatasi ke lingkungan ex vitro sehingga menghasilkan bibit klonal tanaman dalam jumlah yang besar. Proses perbanyakan tanaman in vitro ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu diawali dengan tahap 0, yaitu pemilihan dan perlakuan tanaman induk sumber eksplan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa tanaman induk sumber eksplan yang akan diperbanyak memiliki jati diri, tepat jenis, tepat kultivar, tepat klon, sehat atau bebas dari inokulum patogen atau hama tertentu. Kecerobohan pada tahap 0 dapat mengakibatkan diproduksinya tanaman yang tidak sesuai pada labelnya dan skala komersialnya. Nah, kerugian pada kesalahan pemilihan tanaman ini bisa berujung sangat besar. Nah, kemudian lanjut tahap 1, yaitu inisiasi kultur atau kultur etablissement. Tahap 1 ini atau inisiasi kultur bertujuan untuk mendapatkan kultur eksplan yang aseptik serta terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Kegiatan terpenting pada tahap ini yaitu pembuatan media steril, sterilisasi eksplan, serta penanaman eksplan di kondisi aseptik di media steril. Tahap 1 dikatakan berhasil jika dihasilkan dari kultur aseptik yang hidup dan menunjukkan pertumbuhan awal eksplan. Tahap inisiasi kultur seringkali merupakan tahap yang paling sulit, terutama jika eksplan ini mengandung mikroorganisme endofitik sehingga sterilisasi permukaan eksplan itu tidak efektif untuk mendapatkan kultur aseptik. Kemudian ada tahap 2, yaitu perbanyakan propagul. Pada tahap 2 adalah penggandaan tunas, embrio, atau propagul. Pada tahap ini, eksplan yang hidup dan tidak terkontaminasi dari tahap etablissement dipindahkan ke media baru dan dengan pemberian ZPT yang sesuai. Subkultur perbanyakan propagul dapat dilakukan beberapa periode pengulturan hingga mendapatkan jumlah bahan tanaman yang diinginkan. Dilanjutkan dengan tahap 3, yaitu pemanjangan tunas dan pengakaran. Nah, tunas-tunas yang diperbanyak pada tahap 2 ini jika masih kecil dapat dipindahkan untuk pemanjangan tunas atau diakarkan. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap 4, yaitu aklimatasi plantlet. Pada tahap 4 ini, tunas berakar atau yang disebut plantlet dapat diaklimatasi ke lingkungan eksternal. Nah, baik, lalu ada eksplan. Nah, eksplan ini adalah istilah dari bahan tanaman awal yang digunakan dalam mikropropagasi.
Nah, eksplan ini dapat berupa sel, protoplas, epidermis, empullur, meristem apikal atau lateral, tunas apikal maupun lateral, irisan batang, daun maupun akar. Eksplan tersebut ditanam pada media tanam steril yang mengandung nutrisi. Senyawa fenol merupakan metabolit sekunder dan tersimpan di dalam vakuola tanaman. Nah, ketika eksplan ini diiris, maka vakuola akan pecah. Lalu sehingga terjadi eksudasi senyawa fenol dan teroksidasi. Nah, adanya senyawa fenol pada jaringan tanaman ini seringkali menyebabkan eksplan atau media ini berubah warna menjadi coklat atau browning, hingga menyebabkan kematian pada jaringan eksplan. Nah, adanya warna coklat ini disebabkan oleh peran enzim polifenoloksidase yang mengoksidasi senyawa fenol yang keluar dari irisan eksplan tersebut. Kemudian, eksplan yang berwarna hijau ini pada media yang mengalami browning harus dipindah ke media yang baru. Pemindahan kultur ke media yang baru ini disebut dengan istilah subkultur. Ada beberapa alasan dilakukannya subkultur selain pencokotan media, diantaranya adalah media terkontaminasi oleh mikroorganisme namun eksplan masih sehat. Media kultur mengering, populasi kultur sudah padat, dilakukannya pengakaran atau rooting sehingga harus disubkultur ke media induksi akar. Nah, eksplan yang ditanam akan membentuk bentukan baru sebelum menjadi planlet. Bentukan baru yang baru terbentuk setelah eksplan ditanam di media kultur ini disebut propagul. Propagul ini dapat berupa kalus, organ tunas, akar maupun embrio somatik. Nah, kalus ini akan tumbuh apabila eksplan pada media yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT ini untuk menginduksi kalus. Misalnya ZPT golongan sitokinin dan auksin dengan konsentrasi yang sama atau 2,4 diklorophenoksiasetik asid. Nah, jika kalus-kalus ini kembali menjadi tunas, maka hal ini disebut dengan mengalami rediferensiasi. Nah, berikut merupakan contoh aplikasi kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman. Misalnya, perbanyakan in vitro pada tanaman pisang. Nah, sebagian besar tanaman pisang di Indonesia ditanam secara tradisional di lahan pekarangan. Usaha tani umumnya pada lahan yang sempit dan kebanyakan tidak menggunakan teknologi budidaya yang memadai. Nah, beberapa petani menanam pisang secara monokultur. Nah, salah satu kendala utama dalam budidaya pisang monokultur adalah ketersediaan bibit berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Kebutuhan bibit pisang per hektar berkisar antara 500 sampai 2.500 bibit per hektar tergantung varietas yang ditanam dan teknik budidaya yang diterapkan. Nah, penyediaan bibit pisang ini yang seragam dalam jumlah besar tersebut sulit dipenuhi jika menggunakan teknik perbanyakan secara konvensional. Sejauh ini, kultur jaringan merupakan satu-satunya teknik yang memungkinkan menghasilkannya bibit pisang yang berkualitas, yaitu tepat jenis atau true top type, seragam, bebas patogen, dan dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan bibit pisang yang berkualitas tinggi tersebut, semua tahapan perbanyakan harus mendapatkan perhatian seksama. Dimulai dengan pemilihan tanaman induk yang teridentifikasi varietasnya, bebas dari penyakit, dan memiliki sifat-sifat unggul lainnya yang diinginkan. Tahap-tahap tersebut yaitu, pada tahap 1, inisiasi kultur jaringan pisang dimulai dengan penanganan eksplan bagian bonggol bermata tunas, lalu sterilisasi eksplan dan penanamannya di media kultur awal. Media dasar yang digunakan untuk inisiasi kultur ini adalah MS dengan penambahan sitokinin. Eksplan yang sudah menampakkan tanda-tanda pertumbuhan awal ini dapat dipindahkan ke media multiplikasi tunas. Lalu pada tahap 2, tunas majemuk dapat dipisah-pisahkan menjadi individu tunas dan bagian rizomnya disubkultur ke media penggandaan tunas
yang sama dengan sebelumnya. Subkultur pada tahap 2 ini dapat dilakukan beberapa periode pengkulturan hingga jumlah tunas atau probakul yang dihasilkan mencapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kultur jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu kultur meristem. Kultur meristem adalah kultur yang menggunakan eksplan yang berasal dari jaringan meristem. Biasanya diperoleh dari meristem apikal atau meristem tunas aksilar. Pada ujung pucuk, biasanya jaringan ini berada di bagian dalam. Oleh karena itu, untuk mengambil jaringan ini agar dapat digunakan sebagai eksplan meristem, sebenarnya adalah apikal domain dengan primordia daun terkecil yang berdiameter kurang dari 2 mm. Kemudian selanjutnya adalah kultur kalus. Dalam kultur kalus, eksplan yang nantinya digunakan akan membentuk sebuah kalus. Kalus adalah kumpulan dari sel amorfus yang terjadi dari sel jaringan yang membelah diri secara terus-menerus. Kadang-kadang, eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi yang tinggi pada sebuah media. Potensi terbesar penggunaan kultur kalus adalah di mana sel-sel kalus dapat dipisahkan dan diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi embrio somatik. Kemudian selanjutnya adalah kultur suspensi sel. Kultur suspensi sel merupakan hasil dari kultur kalus, di mana kalus biasanya didefinisikan sebagai kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat digunakan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap yang baru. Lalu ada kultur protoplas. Kultur protoplas ini merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga didapatkan protoplasma. Dengan penghilangan dinding sel, maka materi asing dapat dimasukkan, termasuk materi genetik dasar DNA dan RNA. Selanjutnya ada kultur anter dan polen. Yang menarik di sini adalah produksi embrio haploid, yaitu embrio yang hanya memiliki satu set dari pasangan kromosom normal. Ini dihasilkan dari jaringan gametofitik pada anter. Jumlah kromosom dapat digandakan kembali dengan penambahan bahan kimia seperti kolkisin, sehingga tanaman yang dihasilkan akan memiliki pasangan kromosom yang identik. Kemudian selanjutnya adalah kultur endosperm. Yang diharapkan dari tanaman hasil kultur endosperm yaitu membentuk suatu tanaman triploid. Pada kultur ini, yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar membentuk kalus. Selanjutnya diusahakan agar terjadi diferensiasi yang memacu pertumbuhan tunas dan akar. Yang terakhir adalah kultur embrio. Kultur embrio adalah isolasi steril dari embrio muda atau yang disebut dengan imatur embrio, atau dari embrio tua yang disebut matur embrio secara in vitro yang bertujuan untuk memperoleh tanaman yang viabel. Pada kultur embrio, kadang terjadi aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media yang sesuai. Nah, bagaimana tanaman bisa dijadikan sebagai obat?
Salah satu fungsi metabolit sekunder yang paling menonjol bagi manusia adalah pemanfaatannya sebagai obat. Selain itu, berfungsi sebagai fitohormon, pigmen fotosintesis, pigmen aksesoris, alelopati, adaptasi, penarik polinator, serta pertahanan dari herbivor, mikroorganisme, dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan. Badan Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 60% sampai 80% penduduk di dunia masih menggantungkan kesehatannya menggunakan tanaman tradisional dan 25%-nya lagi dengan obat modern yang beredar yang diekstraksi langsung dari tanaman. Berbagai tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat adalah pasak bumi atau Eurysoma longifoliae, kemudian ada pegagan atau Centella asiatica L. urban, kemudian ada kumis kucing atau Orthosiphon stamineus Benn, kemudian ada kunyit atau Curcuma domestica Fall, dan temulawak atau Curcuma santorisa Rob. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Metabolit sekunder adalah produk yang dihasilkan dari proses metabolit sekunder. Tumbuhan dapat menghasilkan 200.000 lebih metabolit sekunder. Beberapa metabolit sekunder yang dijadikan sebagai obat antara lain kodein, efedrin, asmalisin, kemudian morfin, paparin, quinin, reserpin, galantamin, skopolamin, berberin, kafein, kapsiin, kolkisin, iombin, pilokarpin, glikosida jantung. Hingga saat ini, berbagai senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan memiliki struktur yang sangat kompleks. Produksi metabolit sekunder, di mana tumbuhan dapat menghasilkan berbagai jenis metabolit sekunder, namun kadarnya sangat rendah. Metabolit sekunder tumbuhan dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi tumbuhan utuh. Ekstraksi metabolit sekunder dari tumbuhan utuh sering menjadi kendala disebabkan keterbatasan jumlah pasokan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk purifikasi. Kultur in vitro merupakan alternatif yang dianggap efisien untuk memproduksi metabolit sekunder. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain, yang pertama, dengan teknologi kultur jaringan dapat dibentuk senyawa bioaktif dalam kondisi terkontrol dan waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian yang kedua, kultur terbebas dari kontaminasi mikroba. Yang ketiga, setiap sel dapat dihasilkan untuk memperbanyak senyawa metabolit sekunder tertentu. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan sel terawasi dan proses metabolismenya dapat diatur secara rasional karena kultur jaringan tidak bergantung kepada kondisi lingkungan seperti keadaan geografis, iklim, dan musim. Pengelompokan metabolit sekunder. Berdasarkan struktur kimia, metabolit sekunder dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu yang pertama, senyawa yang mengandung nitrogen, contohnya alkaloid dan glukosinolat. Kedua, terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat. Contohnya monoterpana, sesquiterpana, diterpana, triterpana, dan polimer terpana. Yang terakhir adalah fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin bensena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarinal, lignin, flavonoid, dan tanin. Kultur in vitro mulai dikenalkan pada akhir tahun 1960 sebagai alat untuk mempelajari produksi metabolit sekunder dari tumbuhan. Nah, ada beberapa pokok kajian yang akan saya bawakan sekarang. Yang pertama yaitu penerapan kultur in vitro pada tumbuhan. Penerapan kultur in vitro pada tumbuhan didasarkan atas teori totipotensi. Artinya, setiap sel yang diambil dari induknya akan memiliki informasi genetik yang menyerupai tanaman awal atau induknya. Misalnya, induknya mempunyai kandungan metabolit sekunder berupa kapsaikin, maka tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan juga akan menghasilkan metabolit sekunder tersebut. Nah, kemudian
adapun beberapa contoh kultur in vitro yang sudah berhasil dikembangkan seperti senyawa glucotropiolin dari Tropaiolumajus, senyawa solasodin dari Solanum aviculare Frost dan Solanum nigrum, senyawa ajmalin dan katarantin dari Cataranthus roseus. Nah, kemudian keberhasilan kultur in vitro menghasilkan metabolit sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama jenis media, yang kedua pemilihan medium, yang ketiga saat pengatur tumbuh atau zat PT. Nah, jenis media dan saat pengatur tumbuh. Medium yang umum digunakan yaitu MS atau B5, MS atau muracin skog, dan B5. Medium MS digunakan secara luas untuk tujuan propagasi baik morfogenesis langsung maupun morfogenesis tidak langsung dan dalam produksi metabolit sekunder. Nah, kemudian pemilihan medium. Setiap tanaman yang akan dikultur jaringan memiliki karakteristik sendiri atau karakteristik masing-masing, sehingga pemilihan medium ini sangat menentukan hasil dari kultur yang akan dibuat. Nah, medium yang umum digunakan seperti yang saya sebutkan tadi yaitu ada medium MS, B5. Kemudian penambahan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh sangat berperan dalam produksi metabolit sekunder dan pertumbuhan serta perkembangan tanaman yang dilakukan kultur in vitro atau melalui kultur jaringan. Nah, zat pengatur tumbuh yang sering digunakan yaitu auksin dan sitokin. Auksin dan sitokinin merupakan dua macam zat pengatur tumbuh yang luas digunakan dalam aplikasi kultur jaringan, seperti pada kultur O. aristatus. Pada penambahan 2,4-D diklorofenoksi asetat asid menghasilkan kalus meremah dengan kandungan sinestesin yang rendah, sedangkan penambahan 2,4-D dan BAP bensil aminopurin bersama akan menghasilkan kalus relatif lebih kompak dengan kandungan sinestein yang lebih banyak. Kemudian pemanfaatan kultur in vitro untuk memproduksi metabolit sekunder. Pemanfaatan kultur in vitro untuk memproduksi metabolit sekunder telah berkembang dengan pesat. Namun demikian, kultur in vitro memiliki beberapa kelemahan, di antaranya terdapat beberapa tanaman yang ketika dikultur in vitro justru menghasilkan metabolit sekunder yang lemah, karena jika dibandingkan dengan budidaya tanaman lokal, kultur in vitro ini memerlukan waktu yang sedikit lebih pendek, bahkan jauh lebih pendek dari budidaya tanaman lokal. Untuk memproduksi metabolit sekunder melalui teknik in vitro, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan tanaman yang memiliki potensi produksi metabolit sekunder yang tinggi. Artinya, sebelum kita melakukan kultur in vitro, wajib kita menentukan tanaman mana yang berpotensi tinggi menghasilkan metabolit sekunder apabila kita lakukan kultur in vitro. Yang kedua, pembuatan kultur in vitro dari tanaman sel terpilih. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan medium pertumbuhan optimum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, medium sangat berpengaruh pada pertumbuhan dari kalus atau bagian dari tumbuhan yang akan dikultur jaringan. Kemudian pengembangan metode penginduksi pembentukan metabolit sekunder yang diinginkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metabolit sekunder ini merupakan metabolit yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan atau proteksi diri tumbuhan. Nah, dengan adanya kultur jaringan, maka perlu zat-zat yang digunakan untuk mengancam keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut, sehingga dengan penambahan zat tersebut maka akan mengeluarkan metabolit sekunder untuk proteksi dari tumbuhan. Nah, metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini yang kita perlukan sebagai obat. Kemudian pengembangan medium produksi optimum. Setelah melalui berbagai percobaan, maka kita peroleh medium produksi dengan kondisi yang sesuai, sehingga kita dapat melakukan
kultur jaringan tumbuhan secara produksi secara kapasitas pabrik atau lebih besar. Pola pertumbuhan dan produksi metabolit sekunder terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase lag yang di atas, kemudian fase akselerasi, pertumbuhan sel, dan fase stasioner. Nah, pada fase lag ini, pembentukan metabolit sekunder terjadi pada akhir fase lag. Nah, misalnya seperti produksi antraquinon pada kultur suspensi morinda. Kemudian pembentukan metabolit sekunder dapat terjadi pada fase akselerasi atau fase percepatan, misalnya produksi asam sinamat pada kultur Daucus. Kemudian pembentukan metabolit sekunder juga sejalan dengan pertumbuhan sel. Artinya ketika sel tersebut tumbuh, maka juga di sana akan produksi metabolit sekunder untuk memproteksi dirinya. Misalnya seperti nikotin pada kultur sel suspensi Nicotinea tabacum. Kemudian ada produksi metabolit sekunder pada fase stasioner. Fase stasioner ini artinya fase yang tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan lagi. Nah, tetapi dalam fase ini tumbuh-tumbuhan juga dapat memproduksi metabolit sekunder seperti produksi sinkoin pada kultur sel Lithospermium erythrorhizon. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk meningkatkan kandungan metabolit sekunder dari tanaman. Yang pertama yaitu penambahan prekursor, yang kedua penambahan eliktor yang disebut dengan proses elisitasi. Nah, prekursor merupakan senyawa yang berada dalam posisi awal atau di tengah jalur biosintesis produk sekunder, sehingga penambahan prekursor ini sangat mempengaruhi produksi dari metabolit sekunder. Berbagai jenis prekursor seperti asam amino, triptofan, triptamin sangat berpengaruh terhadap produksi metabolit sekunder. Nah, penambahan prekursor pada tumbuhan kultur jaringan harus berdasarkan penelitian terlebih dahulu, karena pada dasarnya setiap tumbuhan yaitu memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda dengan tumbuhan lain. Walaupun satu famili, kemungkinan besar terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dari tanaman tersebut, sehingga penambahan prekursor ini sangat besar pengaruhnya terhadap produksi metabolit sekunder. Nah, penambahan prekursor pada kultur in vitro akan menginduksi enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme sekunder, sehingga ketika adanya prekursor ini akan meningkatkan kerja enzim-enzim atau dapat dikenal sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi dari suatu enzim untuk memproduksi metabolit sekunder pada tumbuhan. Penambahan prekursor pada kultur jaringan. Penambahan asam amino kultur suspensi Centella asiatica akan menghasilkan kandungan asetikosida yang lebih besar daripada tanpa penambahan prekursor. Kemudian terdapat ada proses penambahan eliktor atau elisitasi. Eliktor merupakan suatu zat yang akan menginduksi atau yang berfungsi sebagai hama yang nantinya akan merangsang tumbuhan untuk mengeluarkan metabolit sekunder untuk memproteksi dirinya. Konsep elisitasi berkembang dari adanya fenomena alam bahwa infeksi patogen pada tumbuhan akan menginduksi pembentukan metabolit sekunder karena daya cekaman atau daya yang mengancam terhadap tumbuhan tersebut. Penambahan elisitor pada media tumbuhan in vitro ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kandungan metabolit sekunder. Namun elisitasi tersebut mengakibatkan penurunan pertumbuhan dan dapat mengakibatkan kematian sel. Oleh karena itu, penambahan elisitor ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan jenis dari tumbuhan yang dilakukan kultur jaringan. Nah, contohnya yaitu pada tanaman Cataratus resius, elisitasi dengan menggunakan jamur Phyllum apanidermatum sudah banyak diteliti dan terbukti mampu meningkatkan kandungan achmalin. Terdapat beberapa contoh elisitor dari beberapa penelitian yang sudah saya temui atau saya cari. Yang pertama yaitu ragi.
ragi sebagai bahan elisitor. Penggunaan ragi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mudah diperoleh, tidak patogen bagi manusia, siklus hidupnya pendek, dan mudah ditemukan dari lingkungan kita. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa glukan dari ekstrak ragi efektif menginduksi sintesis paseolin pada kultur sel glycine mac atau tanaman kedelai. Kemudian contoh lain yaitu produksi barbarin pada kultur sel Thalicrum rugosum dapat meningkat 4 kali lipat lebih banyak. Kemudian dan alkaloid pada kultur Eschscholzia California atau California pupi meningkat 30 kali lipat dibandingkan dengan budidaya secara lokal. Nah, kemudian yang kedua yaitu serbuk Saccharomyces cerevisiae. Pada suatu penelitian, pemberian serbuk S. cerevisiae mempengaruhi kandungan atsmalin pada kultur Callus catharanthus roseus. Kandungan atsmalin tertinggi diperoleh pada pemberian elisitor dengan konsentrasi 0,5% bobot per volume. Serbuk S atau Saccharomyces cerevisiae pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kandungan atsmalin pada Callus catharanthus roseus. Kemudian peningkatan produktivitas metabolit sekunder melalui kultur sel. Nah, dalam tanaman banyak sekali metabolit sekunder dihasilkan oleh sel atau jaringan yang berbeda-beda. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jaringan batang berbeda dengan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh daun. Meskipun terdapat beberapa tanaman yang memiliki kandungan metabolit sekunder yang hampir sama pada beberapa bagian tanaman, tetapi kebanyakan tanaman memiliki kandungan metabolit sekunder yang berbeda antara beberapa jaringan atau bagian tanaman. Nah, produksi metabolit sekunder melalui kultur jaringan telah dilakukan pada berbagai tanaman. Nah, pada tabel di samping ini teman-teman bisa lihat beberapa tanaman yang telah berhasil dilakukan kultur jaringan dan senyawa apa yang diperoleh dari tanaman tersebut. Nah, peningkatan metabolit sekunder melalui aplikasi kultur jaringan dilakukan dalam beberapa metode. Yang pertama yaitu seleksi tanaman induk, yang kedua manipulasi medium, yang ketiga penambahan elisitor, dan yang keempat yaitu immobilization. Yang pertama, seleksi tanaman induk. Seleksi tanaman induk. Nah, pada tahap ini teman-teman lakukan pemilihan terhadap indukan yang akan dilakukan kultur jaringan, sehingga nantinya diperoleh tanaman yang tumbuh dan berkembang dengan bagus dan menghasilkan metabolit sekunder yang tinggi. Kemudian manipulasi medium, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa medium itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta menghasilkan produksi metabolit sekunder dari tiap tanaman. Nah, kandungan dari medium seperti nutrien saat mengatur tumbuh yang digunakan seperti dan temperatur cahaya mempengaruhi produksi metabolit sekunder pada kultur jaringan. Sebagai contoh, apabila suatu kultur jaringan memiliki medium yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakteristik dari tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan terhambat pertumbuhannya dan dapat menyebabkan kematian tanaman, sehingga kita tidak bisa memperoleh metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Kemudian penambahan elisitor, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, elisitor yaitu dalam proses elisitasi merupakan suatu penambahan zat atau beberapa kondisi yang menyerupai hama yang mampu merangsang pertumbuhan dari produksi metabolit sekunder dari tumbuhan. Nah, produksi dan akumulasi metabolit sekunder dapat diinduksi dengan pemberian elisitor. Elisitor dapat dihasilkan dari dinding sel tumbuhan dan dari derivat polisakarida seperti pektin, asam pektat, dan selulosa. Nah, selain itu, akumulasi metabolit sekunder juga dapat ditingkatkan melalui stres yang disebabkan oleh agen UV, temperatur rendah,
atau tinggi, antibiotik, adanya logam berat, kadar garam yang terlalu tinggi atau yang disebut dengan elisitor abiotik. Kemudian ada immobilization. Immobilization dilakukan dengan penangkapan atau encapsulate kultur sel dengan gel agarosa dan kalsium alginat pada membran sel pada kultur jaringan. Nah, immobilization ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pergerakan pada kultur sel. Nah, sehingga apabila terjadi pergerakan maka tumbuhan tersebut tidak akan dapat berkembang dengan maksimal karena nutrisi yang diserap terganggu oleh adanya pergerakan dari kalus dari kultur jaringan tanaman. Kita awali dengan permasalahan yang ada pada kultur jaringan. Nah, dalam kultur jaringan, tidak sedikit masalah-masalah yang muncul sebagai pengganggu, bahkan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan kultur jaringan yang akan dilakukan. Nah, gangguan kultur ini dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari bahan tanaman yang akan dikultur, kemudian lingkungan kultur, maupun dari manusianya itu sendiri. Nah, permasalahan pada kultur ada yang dapat diprediksi sebelumnya, ada pula yang sulit diprediksi kejadiannya. Beberapa permasalahan yang biasanya muncul sebelum kultur jaringan ini dilakukan yaitu: yang pertama, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaan teknik kultur jaringan memerlukan keterampilan yang khusus serta harus dilatar belakangi dengan ilmu pengetahuan dasar seperti fisiologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, biologi, kimia, dan pertanian. Pekerjaan kultur jaringan meliputi penyiapan media, kemudian penyiapan eksplan, sterilisasi eksplan, inokulasi eksplan, aklimatisasi, dan usaha pemindahan hasil kultur jaringan ke lapangan. Nah, pelaksana harus bekerja secara teliti dan serius karena setiap tahapan memerlukan penanganan tersendiri dengan dasar pengetahuan yang memadai serta memerlukan kesabaran yang tinggi. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi permasalahan atau kendala bagi petani biasa yang akan memulai kultur jaringan. Nah, yang kedua yaitu permasalahan sarana dan prasarana. Pelaksanaan teknik kultur jaringan mutlak memerlukan laboratorium khusus, di mana dalam laboratorium tersebut akan dilakukan pekerjaan yang steril. Walaupun dapat diusahakan agar tempatnya sederhana seperti dalam ruangan yang terbatas, namun tetap memerlukan peralatan yang memadai. Kemungkinan petani akan enggan untuk melakukan pekerjaan yang aseptik. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan materi dan ketersediaan bahan. Nah, biaya untuk mewujudkan perbanyakkan tanaman secara in vitro ini memerlukan biaya yang cukup besar dan mahal, kecuali kita meramu media sendiri. Bila kita terpaksa untuk membeli media yang sudah jadi dan dalam kemasan, itu tentunya sangat mahal karena media yang dalam kemasan atau sudah jadi ini masih kita impor dari luar negeri. Apalagi kita harus membeli sarana dan prasarana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka itu akan memperbesar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian enzim-enzim yang digunakan pada kultur jaringan juga masih diimpor dari luar negeri seperti Jepang. Kemudian terdapat permasalahan yang tidak dapat diprediksi. Cara mengatasinya tidak dapat secara preventif, namun diselesaikan setelah permasalahan tersebut muncul. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya: pertama, kontaminasi. Kontaminasi adalah gangguan yang sering muncul pada kegiatan kultur jaringan. Munculnya gangguan ini apabila dipahami secara mendasar merupakan hal yang sangat wajar akibat konsekuensi penggunaan yang diperkaya. Fenomena kontaminasi ini sangat beragam, di mana keragaman tersebut dapat dilihat dari penyebab dari kontaminasi, yaitu bakteri, jamur, ataupun virus.
Kontaminasi ini akan berakibat pada kultur jaringan tanaman yang dilakukan, baik media yang ditumbuhi jamur ataupun tanaman yang dikultur tidak berhasil ditumbuhkan atau membusuk. Yang kedua yaitu pencoklatan atau browning. Pencoklatan atau browning merupakan suatu karakter munculnya warna coklat atau hitam yang menyebabkan tidak terjadinya pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Pencoklatan atau browning ini merupakan proses oksidasi dari asam-asam fenolik yang muncul ketika dilakukan pelukaan pada jaringan tanaman yang menyebabkan eksplan menjadi warna coklat dan mati. Nah, senyawa fenolik tersebut beroksidasi dengan oksigen sehingga menghasilkan senyawa quinon. Nah, asam quinon ini merupakan racun yang menyebabkan tanaman atau eksplan tersebut mati. Yang ketiga yaitu vitrifikasi. Vitrifikasi adalah istilah problem pada kultur jaringan yang ditandai dengan munculnya pertumbuhan yang tidak normal, kemudian tanaman yang dihasilkan kerdil, kemudian pertumbuhan batang cenderung pada penambahan diameter, kemudian tanaman utuh menjadi sangat adjacent, kemudian pada daunnya tidak memiliki jaringan palisade. Yang keempat yaitu variabilitas genetik. Bila kultur jaringan digunakan untuk upaya perbanyakan tanaman yang seragam dalam jumlah yang banyak, bukan untuk upaya pemulaian tanaman, maka variasi genetik merupakan kendala. Variasi genetik dapat terjadi pada kultur in vitro karena laju multifikasi yang tinggi. Variasi terjadi karena terjadinya subkultur yang berulang yang tidak terkontrol serta penggunaan teknik yang tidak sesuai. Variasi genetik yang paling sering terjadi yaitu pada kultur kalus dan kultur suspensi sel. Hal tersebut terjadi karena munculnya sifat instabilitas kromosom mungkin akibat teknik kultur, media, ataupun hormon. Yang kelima yaitu praperlakuan. Masalah praperlakuan merupakan masalah yang muncul sebelum penanaman eksplan di mana pertumbuhan dan perkembangan di dalam botol. Praperlakuan dilakukan umumnya untuk tujuan-tujuan tertentu, secara umum dilakukan dalam rangka penghilangan hambatan. Nah, hambatan ini dapat berupa hambatan kimia, fisik, maupun biologis. Hambatan berupa bahan kimia, penanganannya harus dimulai dari pengenalan senyawa aktif, kemudian potensi gangguan, proses reaksi, dan alternatif pengelolaannya. Nah, yang terakhir adalah lingkungan mikro. Masalah lingkungan inkubator tidak dapat diabaikan karena hal ini sering menjadi masalah. Suhu ruang inkubator sangat menentukan optimasi pertumbuhan pada eksplan. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada eksplan. Karena pertumbuhan satu tanaman dengan tanaman yang lain akan berbeda dengan suhu yang berbeda pula. Terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, kultur jaringan juga memiliki prospek yang menarik terkait dengan pengembangan tumbuhan lokal sebagai obat. Nah, prospek tersebut cukup cerah dilihat dari aspek potensi flora maupun aspek industri obat dan kosmetik tradisional. Prospek tersebut didasari juga oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku back to nature. Pemanfaatan obat tradisional meningkat karena pergeseran pola penyakit dari infeksi ke penyakit degeneratif atau gangguan metabolisme. Pemakaian tanaman obat dalam dekade terakhir ini meningkat sejalan dengan perkembangan industri jamu dan obat tradisional, farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman. Nah, peran para ahli budidaya atau agronomis serta para ahli bioteknologi khususnya teknik kultur jaringan sangat berperan penting dalam menghindari kelangkaan bahan baku obat herbal, yaitu dengan menerapkan teknik bioteknologi khususnya kultur jaringan dalam memperbanyak tanaman sebagai bahan baku obat. Nah, yang kedua yaitu sebagai supplier bahan obat. Beberapa bahan obat tradisional telah menjadi komoditas andal untuk menambah devisa negara. Berdasarkan data ekspor, Hong Kong merupakan pasar utama tumbuhan tradisional karena memiliki rata-rata ekspor paling besar.
Nah, rata-rata ekspor tanaman obat Indonesia ke Hong Kong tiap tahunnya mencapai 730 ton. Kemudian ekspor terbesar kedua yaitu Singapura dengan rata-rata ekspor tiap tahunnya yaitu mencapai 582 ton. Kemudian Jerman merupakan tujuan ketiga terbesar dengan rata-rata tiap tahunnya mencapai 155 ton. Nah, selain itu, tujuan ekspor tanaman Indonesia juga ke Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan juga Malaysia. Untuk menunjang kelestarian lingkungan hidup dan menjamin suplai bahan baku bagi kebutuhan industri obat, maka perlu dikembangkan sistem budidaya tumbuhan obat dengan agroekosistem yang sesuai, seperti menerapkan teknik kultur jaringan. Nah, dalam budidaya tersebut juga perlu diperhatikan kualitas produk bahan baku serta kualitas varietas tanaman agar keaslian tanaman tersebut tetap terjaga. Nah, yang ketiga yaitu hasil bermutu tinggi. Terkait kesesuaian lingkungan untuk budidaya tumbuhan lokal sebagai obat melalui kultur jaringan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Nah, tahapan-tahapan ini memiliki ciri tersendiri dan perlakuan khusus. Lingkungan tumbuh merupakan faktor yang sangat penting karena terkait dengan peningkatan produksi serta pertahanan sifat genetik dari tanaman tersebut. Nah, dengan adanya kultur jaringan ini, kita dapat memproduksi tanaman sesuai keinginan kita yang tentunya dengan kuantitas serta kualitas yang lebih baik dan dengan mutu yang lebih tinggi. Nah, yang keempat, prospek kultur jaringan ini juga didukung oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kultur jaringan, khususnya dalam pengembangan tumbuhan lokal sebagai obat. Nah, kelebihan-kelebihan tersebut diantaranya, yang pertama, kita dapat memproduksi tumbuhan yang unggul dalam jumlah banyak serta dalam waktu yang singkat. Selain itu, kita dapat memproduksi tumbuhan yang mempunyai sifat sama persis seperti induknya. Nah, kemudian efisien tempat dan waktu, kemudian kultur jaringan juga tidak bergantung pada musim dan dapat diperbanyak secara kontinu, kemudian lebih murah apabila dalam skala besar, kemudian cocok untuk tanaman yang sulit bergenerasi, kemudian merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas tanaman, kemudian saat pembibitan kita terhindar dari hama atau penyakit serta deraan lingkungan lainnya. Kemudian kita bisa mendapatkan metabolit sekunder sesuai yang kita inginkan melalui sel tumbuhan tersebut secara tepat yang nantinya akan digunakan sebagai obat-obatan. Adapun faktor pendukung prospek pengembangan kultur jaringan tanaman diantaranya, pertama, tersedianya kekayaan alam Indonesia dengan keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia. Yang kedua, pengobatan tradisional yang telah dikenal lama oleh nenek moyang dan diamalkan secara turun-menurun sehingga menjadi warisan budaya bangsa. Yang ketiga, adanya isu global back to nature yang berakibat meningkatkan pasar produk herbal termasuk Indonesia. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan menunjukkan perhatian yang serius bagi perkembangan tumbuhan obat.